Silakan tepuk 1, tepuk 2. Tadi pertanyaan semua nih. Silakan tepuk. Jidat. Kok nggak ditepuk? Itu nempel ya. Ini tulisannya tepuk loh, bukan nempel. Baik, sayang ya. Silahkan dipijat teman sebelah. Silahkan tepuk 3. Silahkan tepuk 4. Silahkan hentak kaki. Sekali aja ya. Saya nggak bilang sekali. Masa tante terus. Baik, ibu bapak semua sehat? Sehat. Kan saya nggak nanya. Saya silakan. Kan saya nggak nanya ini. Dengan saya bilang silakan jawab. Kok siapa? Ya baik, bapak ibu itu hanya sekadar intermezzo biar bergerak sedikit ya. Baik, silahkan duduk. Kalau belum berarti karena bapak itu kenal saya beberapa bulan yang lalu. Ada yang sudah pernah ikut BKBB yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa? Belum? Belum. Berarti bapak itu bohong lagi karena sudah ikut. Oh, belum jawab ya, masih absen BKB. Ya, baik ibu bapak. Waktu ini sangat singkat ya, sampai pukul 12. Bisa istirahat, kemudian dilanjut nanti oleh Pak Saiful tentang visi. Kemarin Pak Ram sudah menyampaikan bahwa saya bukan bidang sastra. Jadi yang pertama sekali harus dipahami adalah untuk merevitalisasi bahasa, ya khususnya bahasa daerah Melayu Asahan, itu banyak yang bisa kita lakukan. Ya, kalau kemarin sudah disampaikan ada 7 bidang. Jadi bukan sekadar membaca, menulis dalam hal kebahasaan, tetapi juga dalam hal sastra. Selain melestarikan sastra, kita juga melestarikan bahasanya seperti itu. Saya akan memberikan materi cerpen, cerita pendek, tapi dikhususkan kepada cerita anak. Pernah menulis cerita anak? Belum? Pada awalnya saya pikir gampang lah menulis cerita anak gitu ya, karena saya juga menulis cerpen gitu dulu. Ya. Saya nulis cerpen, kirim ke koran, dapat duit gitu ya, itu senang aja gitu kan. Baru saja, ya. Ini mau diterbitkan buku saya, cerita anak, ya, cerita anak tentang profil tokoh, ya. Jadi Ena Hadiah, saya menulis tentang Ena Hadiah. Jadi selama ini kan Balai Bahasa itu mengajak masyarakat umum siapa saja menulis cerita anak dalam bahasa daerah. Ya, itu sudah bertahun-tahun dilakukan. Kalau kemarin-kemarin itu diterbitkan dalam 3 bahasa. Bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris seperti di bahasa asing. Karena memang kita ingin Indonesia ini dikenal di seluruh dunia. Ya, kita punya budaya yang hebat, kita punya bahasa yang banyak dan hebat. Nah, untuk yang 2 tahun terakhir ini hanya 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa ya, penting bahwasanya kita ingin kasih tahu ke anak-anak di Indonesia ini, ada loh orang Batak di Sumatera Utara, ada loh Melayu Asahan di Sumatera Utara, kearifan lokalnya ada loh, ini hebat. Ini yang dilakukan oleh Balai Bahasa. Jadi kita Balai Bahasa itu meminta ya kolaborasi, kerjasama semua Pemda Sumatera Utara ini untuk ayo ini punya Bapak Ibu, tapi kami juga punya kepentingan untuk melestarikan bahasa daerah. Jadi artinya saat kita mau mengajarkan tentang cerpen di sekolah, apa yang kita ketahui tentang pembelajaran bahasa Indonesia, tentang pembelajaran bahasa daerah belum ya? Ini nanti ya. Kemudian sastra daerah, apa saja sastra daerah yang kita punya? Pernah baca-baca cerita rakyat daerah Asahan? Tahu cerita Kisaran?
Iya, tahu. Bisa menceritakannya dalam bahasa Melayu asahan? Mengapa? Ibu suku apa? Jawa. Ibu mau melestarikan bahasa Jawa? Jadi dulu saya tanya, mau melestarikan bahasa Jawa? Kok sama sih ke saya? Ya, baik Bapak Ibu, ada pertentangan waktu saya pertama sekali tahun 2022 itu mengajak Bupati Tapanuli Tengah. Kebetulan waktu itu PRT-nya adalah suku Karo. Kami berdebat Ibu, ya beliau nggak setuju bahasa Melayu pesisir pasisi, mereka mengatakan pesisir Sibolga sana Tafteng itu direvitalisasi. Kenapa harus bahasa Melayu? Kenapa harus bahasa pasisi? Ya, di sini banyak orang Batak Toba, maka bahasa Batak Toba yang harus direvitalisasi. Itu kata beliau. Jadi bagaimana saya meyakinkan beliau, ya, bahwasanya bahasa Batak Toba sudah dan sedang direvitalisasi di Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Kumbang Hasundutan, Kabupaten Samosir. Sudah Ibu, bahasa Karo, ya kan, sedang direvitalisasi di Kabupaten Karo. Bahasa Pakpak di Sidikalang seperti itu. Jadi karena ini adalah wilayah Melayu Pasisi, ya, maka harus bahasa Melayu Pasisi, Sorka ya, jadi dengan perdebatan, ya, dengan argumentasi yang betul-betul bisa menyentuh beliau, ya, maka akhirnya beliau mau, ya, berkolaborasi, bekerja sama dengan Balai Bahasa melakukan program revitalisasi. Dan pada akhirnya beliau bersedia juga, ya, mengucurkan dana untuk kegiatan revitalisasi setiap tahun. Jadi artinya ini penting kita lakukan, memahamkan dulu pengambil kebijakan di wilayah tersebut. Walaupun dia suku apapun, gak ada masalah gitu. Kita tinggal di mana? Di mana bumi dipijak, di situ yang dijunjung. Kenapa? Wilayah lain sudah melakukan itu. Nah, karena di sini ya bukan mungkin ya, kita ketahui bahwasanya si Ronggur, ya, kalau Bapak Ibu membaca Penakluk Ujung Dunia karya Bokofita Sumut, ya, itu orang Batak Toba dari Porsea sana itu turun, ya, ke Asahan dan Tanjung Balai untuk apa? Mencari tanah habungkasan. Ya, tanah habungkasan itu apa? Mana yang Batak Toba? Ada yang orang Batak Toba? Ya, tanah habungkasan apa Ibu? Nggak tahu. Sama kayak saya orang Jawa nggak tahu gitu ya bahasa Jawa. Tanah habungkasan itu adalah tanah yang subur. Di daerah Bali sana, Poresea sana, itu kan tanah tandus. Pada zaman dulu itu mereka berperang antara satu desa, dusun dengan dusun yang lain, hanya memperebutkan aliran sawah air. Jadi akhirnya si Ronggur ini, dia itu adalah anak muda yang sangat kreatif, ya, turun, ya, menyusuri titian Debata, mereka mengatakan. Jadi air terjun, baru tahu air terjun itu, ya, yang Porsche itu turun kemari, ya, mencari tanah habungkasan. Jadi begitu dia berhasil membawa padi itu pulang ke sana. Mereka dia katakan, di sini loh kita gak usah berperang di wilayah kita. Karena apa? Di bawah sana ada tanah yang subur. Akan membahas materi terkait dengan membaca dan juga menulis puisi. Lalu saya sesuaikan dengan berbahasa Melayu, katakanlah dialek Asahan. Ya, kita sebut saja Melayu dialek Asahan. Nah, jadi nanti bagaimana Bapak Ibu guru mengajarkan ini di kelas atau mengajarkan ini ke teman-teman yang lain, nanti konsepnya Bapak Ibu bukan langsung ke siswa ya kita ajarkan. Jadi ini ada berapa Mbak Farah ini tercatatnya pesertanya? 50 peserta. Kita berharap 50 ini nanti menularkan ke guru-guru lain. Andai satu orang guru menularkan ke satu orang guru yang lain, berarti nanti jadinya ilmu yang kami berikan ini berapa orang mendapatkannya? 100. Itu kalau Bapak Ibu menularkannya ke satu orang guru. Kalau kedua orang guru sudah 150, ketiga orang guru dan seterusnya. Nah, ini sering dikenal dalam dunia pendidikan namanya pengimbasan ya. Karena mungkin negara modalnya terbatas,
tidak mungkin melatih seluruh guru yang ada di Kabupaten Asahan. Jadi mampunya hanya 50, ya sudah, 50 inilah dilatih. Nanti melihat apakah kegiatan ini berdampak. Kan ada yang namanya kegiatan itu kan nanti ada dua ukurannya ya. Yang pertama ada yang namanya output, yang kedua ada yang namanya outcome. Jadi output itu begitu besok selesai kegiatan ini dilaporkan teman-teman panitia berapa keuangannya, berapa konsumsi dan lain sebagainya, uang kebersihan dan lain sebagainya, dilaporkan dengan baik, baru diserahkan pada negara melalui dinas misalnya, diterimalah laporannya, baru sebatas output. Kegiatan dilaksanakan, uangnya juga dibelikan ke sasaran-sasaran yang benar, itu baru sebatas output, kegiatan terlaksana. Tapi sebenarnya negara harusnya melaksanakan kegiatan berbasis outcome. Apa dampak dari kegiatan ini? Tentu harus ada imbasnya, misalnya yang dilatih 50 guru, nanti dapatnya menjadi berapa guru? Kami nanti akan ada laporkan itu, tentu dinas juga melaporkan. Yang dilatih hanya 50 orang guru, ternyata setelah 6 bulan yang paham terkait program ini ada 1.500 guru. Dengarnya banyak ya, dengarnya banyak. Tapi sebenarnya itu masih termasuk kecil. Nah, begitu ya, termasuk kecil. Jadi makanya Bapak Ibu yang guru biasanya tahulah ada yang namanya program pengimbasan. Zaman dahulu ada yang namanya guru model, begitu ya. Guru model itu ikut penataran, terserahlah namanya istilahnya apa, penataran, bimtek atau apa. Lalu nanti guru itu dia pulang ke sekolah, menularkan itu ke guru yang lain, baru nanti berkembang biaklah dia seperti pembelahan sel. Jadi yang tadinya yang dilatih 50 menjadi banyak yang tahu program ini. Sayangnya, kenapa saya katakan sayangnya, khusus Sumatera Utara, pengimbasannya kalau dalam bahasa kami di Jakarta masih tergolong gagal. Kenapa dikatakan gagal? Karena kalau seorang guru hanya mengimbaskan ke satu guru yang lain atau ke dua guru yang lain, itu boleh dikatakan berarti dia tidak bergerak di lapangan. Tidak bergerak di lapangan. Misalnya, sebagai contoh, Bapak Ibu guru yang sudah ikut tahun lalu misalnya, tapi ketika ditanya berapa orang guru yang di sekolah yang diberitahu, hanya 3 orang, berarti itu nggak berhasil. Mestinya seluruh guru yang di sekolah itu sudah paham terkait kegiatan ini. Mestinya begitu ya, udah paham. Bahkan kalau perlu sekolah-sekolah tetangga pun gurunya udah harus paham. Kemudian guru-guru yang udah paham, ini namanya guru sejawat. Jadi Bapak Ibu guru kita sebut dengan guru master, guru utama. Kalau tadi di model lain namanya guru model, jadi Bapak Ibu lah yang menjadi guru model, atau dalam istilah kami namanya guru utama atau guru master, yang akan menularkan guru-guru lain. Mbaknya SMP mana kemarin? SMP Negeri 1 Pulau Rakyat. Maka nanti di SMP Negeri 1 Pulau Rakyat, pulang dari kegiatan ini, mbaknya bercerita bahwa mendapat materi seperti ini di Kisaran, tepatnya di Gedung Juang, materinya seperti dijelaskan. Terkait apa? Pentingnya merevitalisasi bahasa daerah. Bagaimana itu ya Bu? Dijelaskan. Nanti ada belajar membaca dan menulis puisi, dijelaskan seperti apa. Mendongeng dijelaskan. Sehingga guru yang mendengar tadi dia juga tahu. Lalu ketika dia mengajar di kelas, dia bisa menjelaskan itu ke siswa. Berarti kalau katakanlah ada 50 guru yang dilatih, lalu terimbas menjadi 1.500 guru, kita bayangkan 1.500 guru ini juga nanti yang akan menyampaikan materi ini ke anak-anak. Maka seberapa banyak anak-anak yang paham terkait pelestarian bahasa daerah ini. Itu baru murid-murid di sekolah. Pasti punya anak juga masing-masing. Disampaikannya juga ke anak-anaknya. Sehingga program kita ini beranak pinak, berkembang kemana-mana. Tapi mohon maaf untuk Sumatera Utara, boleh dikatakan masih lambat pengimbasannya. Karena tidak bergerak di lapangan. Kami sekarang
sedang mencari strategi bagaimana misalnya seorang guru yang diutus, apakah kepala sekolah mengutusnya ataukah dinas dan lain sebagainya. Nanti mereka punya tanggung jawab. Ada yang usulkan kemarin, nanti dilibatkan juga kepala sekolahnya, karena kadang kepala sekolah kan dia punya kebijakan di sekolahnya, lagi pula dia lebih didengar, kan begitu ya. Atau kalaupun bukan kepala sekolahnya yang dilibatkan, tapi kegiatan ini tetap disurati dia, ditanyain dia seperti apa pemimbasan yang dilakukan di sekolah. Jadi ini Bapak Ibu konsepnya harus ditularkan ke guru-guru yang lain. Ini tidak perlu harus guru bahasa, tidak harus guru bahasa, boleh guru matematika, guru IPA. Cerita ini mari kita dengarkan, Supaya sama jadi ada sembilan dalam perkembangan tentang seorang ayah pergi ke laut, oma pulang yang lucu. Ketika soal aku sudah memuka, membunuh orang bolas aku sudah dikawinkan. Anyale, 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 anyale bayar. Belum masuk itu. Ini yang galang, mepet nyoban ulang panjang, Komodo nyoba tanjang, menggantoi hangko oham, punya anak dan lajang, semua pelanggan bulan, semuanya punya uang lagi kasih yang berada, apalagi muda, sudah pandai bergaya, itu roda celana, tadi Bolivia marah, anyale, 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 anyale bayar. Mencari uang sampai badan mafia, tapi Tuhan saja cuma anyale, 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 anyale bayar. Oh ya yo, ya yo, ya yo. Oh ya yo, ya yo, ya yo.